Ini adalah buku catatan rapat-rapat saya. Selama 5 tahun itu Pak? Sebagian. Jadi setiap kali ada penting rapat, kita punya catatannya. Nantinya akan jadi apa Pak? Akan jadi buku atau gimana Pak? Ya, saya kalau di sini saya tulisnya. Seperti ini tanggal 25 Juni Tahun 2019. Nanti ada rapat-rapat juga Pak. 3 Juli 2019. Ini 5 Juli 2019. Jadi saya ini buku coret-coret. Jadi kalau ada acara rapat papres ada catatan. Anies, kalau di meja Pak Anies yang paling wajib banget ada tuh apa ya Pak? Jadi sebetulnya saya ini tidak pernah menggunakan meja ini untuk duduk. Saya selalu pakai ruang di meja yang satu ya. Kenapa? Karena meja ini itu membuat kalau duduk ada strapa. Yang duduk di depan inferior, yang duduk di sini superior. Tapi kalau pakai meja diskusi itu setara. Jadi meskipun saya duduk dengan kepala dinas, kepala biro, sekda itu setara pun duduknya di sini itu seperti menghadap tuh. Jadi saya praktis nggak pernah pakai meja ini. Jadi meja ini cuma meja untuk simpan atau tanda tangan. Ini jelas gubernur itu Pak tulisan. Ya. ada koleksi buku apa Pak? Bukunya udah diangkat semua. Saya koleksi buku. Jadi tadi saya ceritakan, saya ini buku-bukunya dulu disimpan di perpustakaan kampus supaya bisa dibaca orang banyak. Nah, ketika saya tugas di TKI, banyak buku-buku yang saya baca ketika dulu itu relevan dengan soal public policy. Nah itu saya bawain ke sini. Jadi sebenarnya saya taruh di kamar cuman dan kemarin udah mulai diturunin. Karena bukunya itu satu dinding. Jadi kalau nggak segera diturunin, nggak turunin cepat, nggak turunin awal, nggak akan cukup tuh kalau turunnya harinya Sabtu Minggu. Udah dicicil sejak kapan Pak per hari ini ya Pak? Dicicil mungkin hampir 2 minggu. Oh, hampir 2 minggu dicicilnya. Karena memang tahu bakal berakhir 16 ya. Jadi begitu awal Oktober udah mulai Nyicil. dikit-dikit masukin. Kalau pas lagi ada berhenti sebentar, saya masukin. Gitu. Jadi yang tertinggal saat ini itu tinggal berkas-berkas seperti catatan seperti itu ya Pak? Tahu nggak ini apa? Ini koleksi saya nih. Itu apa Pak? Itu apa Pak? Itu buku apa Pak?
Itu apa Pak? Ini buku hariannya Gubernur Jenderal Belanda. Oh. Kebaca nggak tuh? Jan Pieter Sungkun. Masih pakai bahasa asli ya Pak? Ini buku apa? Saya ini punya Jan Pieter. Termasuk bawa pulang. Ada perawatan khusus gak sih Pak buat buku-buku kayak gitu Pak? Buku-buku lama kayak gitu? Perawatan khususnya? Ya, saya kemungkinan ini semua saya bakal kasihkan aja sama apa dinas arsip Oh, oke. sama perusahaan. Perpustakaan. Toh isinya adalah tentang Jakarta. Tapi ini manuskrip lama yang ya sayang kalau nggak terawat. Iya. Saya takutnya kalau dirawat. Ini bayangkan tahunnya 7 November 1616. Oke. Terus ini 6 Februari 1618. Ini memang saya suka baca, apalagi dokumen-dokumen lama nih. Bisa ngeliat box satu tadi Pak? Berarti bakal ditaruh di perpustakaan Jakarta ya Pak bukunya itu ya Pak? Perpustakaan Jakarta. Koleksi Jan Pieter Sungkun. Itu dulunya dapat dari mana Pak? Ngumpulin. Ngumpulin sendiri Pak. Suka ada orang yang tahu saya senang baca. Terus masih Kalau nemu begini ngabarin. Pak ada rencana buat buku nggak Pak? Yang saya senang, saya belum bikin buku di sini. Tapi yang saya senang, hari ini saya dapat beberapa buku tulisan dinas. Inspektorat bikin buku soal WTP. Kemudian Kominfo bikin juga. Lalu jadi saya 3-4 bahkan protokol buat buku. Tata kelola protokol. Terus pas saya tanya kenapa, mereka bilang, lah kan dulu Bapak pesan. Saya sering pesan begini, jangan sampai pengalaman bekerja di Jakarta itu menempel di badan, tidak dituliskan. Karena badan ada umurnya. Kalau tidak dituliskan, maka pengalaman itu tidak dituliskan kepada generasi berikutnya. Sehingga akibatnya Pemprov DKI itu dari nol terus. Setiap ganti orang, belajar lagi, karena nggak dibikin buku. Nah sekarang rumahnya udah bikin buku. Jadi tadi saya lihat beberapa sudah bawa buku tentang apa yang dikerjakannya. Yang unik itu protokol bikin sekarang tentang tata cara mengelola protokol supaya jangan sampai ilmunya itu menempel di orang. Jadi mudah-mudahan saya sempat bikin buku. Kalau kemarin belum sempat. Tentang apa Pak? Ya tentang pengalaman di Jakarta lah. Nah ini contoh. Ambilin buku yang WTP itu. Nih pedoman keprotokolan 2022. Ini anak-anak protokol yang pada bikin. Mereka konsultasi ke saya kira-kira 3 bulan lalu tentang buku ini, kasih feedback. Terus nih, karena saya sering beritahu ini kalau bekerja itu pakai SOP, pakai rumus, ini sebagainya. Nih, satu lagi nih. Ini inspektorat bikin buku. Inspektorat bikin buku pengalaman bagaimana membuat WTP supaya bisa menjadi pedoman generasi berikutnya dan tempat-tempat lain. Jadi yang saya senang di sini itu adalah karena mereka membuat buku dan ketika ditanya, ya kan dulu arahannya supaya pengalaman itu ditulis, jangan hanya nempel di badan. Tapi yang saya dapat surprise itu yang ini. Ini betul-betul surprise. Ini surprise. Kumpulan tulisan semua kepala OPD tentang pengalaman bekerja bersama saya. Mereka menuliskan ini. Saya terharu dapat ini. Karena semuanya nulis di sini. Ini para penulisnya. Total ada berapa penulis Pak? Ini daftar isinya ada itu. Totalnya penulisnya banyak sekali.
53 orang penulis. Banyak kan? 53 penulis. Mereka bikin buku dan saya tidak tahu kalau mereka bikin buku baru sekarang tadi. Surprise sekali. Terus tadi MRT bikin buku 3 buku. Knowledge and knowledge. Keren kan? Jadi saya tidak membayangkan mereka bukan hanya mendengar tapi kemudian dieksekusi gitu menjadi buku itu. Terus saya tadi tanya siapa lagi yang bikin buku, banyak apa yang bikin buku, kumpulin dong gitu. Yang tulisan mereka ini ditulis oleh OPD, Pak Sumo OPD, dan bukunya itu udah punya ISBN. Jadi ini ada ISBN itu. Jadi ini akan, mereka memang menulis lalu berharap ini bisa menjadi dipublikasikan dan menjadi pelajaran. Saya belum sempat baca, saya cuma lihat beberapa judul-judulnya yang mereka buat. Ini mengharukan nih, saya terus terang tidak pernah membayangkan terima tulisan dari kolega sampai 53 orang nulis satu-satu. Dan nggak bayangkan kepala-kepala itu jadi penulis. Saya percaya kebaikan itu menular, dan mereka insya Allah menularkan kepada yang lain. Alhamdulillah. Ini MRT 3. Pertemuan beberapa pelajar. Masalahnya gimana ya? Masalahnya besok masih kesini. Menjelang maksudnya Pak, menjelang Iya. pindah ke rumah. Ya pasti banyak kenangan di tempat ini kan, banyak keputusan besar, banyak hal-hal yang berkesan gitu. Jadi semua pertemuan-pertemuan dari mulai ketika kalau ini kita pandemi ya. Jangan lupa subscribe ya.